Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah Jumali menghadiri pengukuhan Forum Komunikasi Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya atau FKP4S Kabupaten Lampung Tengah periode 2025-2030. Acara tersebut berlangsung di Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Rabu 30 April 2025. Pengukuhan FKP4S Lampung Tengah ini juga dihadiri Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya, Wakil Bupati Komangko Heri, Kepala Bapeltan Lampung Adi Destariadi Sutisna, dan Kepala Perangkat Daerah terkait. FKP4S sendiri merupakan lembaga pelatihan pertanian dan pedesaan yang didirikan, dimiliki, dan dikelola oleh petani secara swadaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, tabipun. Sebuah kebahagiaan yang tak terhingga pada kesempatan hari ini. Marilah kita senantiasa mencurahkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkah dan juga rahmatnya lah kita semua dapat berkumpul bersama pada hari ini Rabu 30 April 2025 dapat hadir dalam sebuah rangkaian acara pengukuhan Forum Komunikasi Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya Kabupaten Lampung Tengah. Dan untuk mengawali rangkaian acara pada hari ini, marilah kita awali bersama dengan mengucap kata basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan disampaikan laporan pelaksanaan kegiatan oleh Ketua Panitia. Dengan segala hormat kami mengundang Bapak Ananta Wicaksono, kami persilakan. Izin Bapak Ibu, hasil Musda P4S Kabupaten Lampung Tengah yang sudah akan dilaksanakan hari ini dan mudah-mudahan terlaksana dengan lancar. Hari ini adalah pengukuhan Forum P4S Kabupaten Lampung Tengah dengan kegiatan yang adalah pengukuhan Forum Komunikasi P4S Kabupaten Lampung Tengah. Dalam kegiatan ini adalah bertujuan untuk sebagai wadah bagi seluruh 4S se-Kabupaten Lampung Tengah untuk bersilaturahmi dan bekerjasama dalam upaya peningkatan kapasitas kemampuan dan kesejahteraan anggota P4S. Dalam hasil musda kita sudah menyepakati telah menyusun 34 kelompok P4S se-Kabupaten Lampung Tengah yang hari ini akan kita dikukuhkan oleh Bapak Bupati Dr. Haji Ardhito Wijaya MKM. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan kita ikuti bersama rangkaian pengukuhan Forum Komunikasi Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya Kabupaten Lampung Tengah oleh Bupati Lampung Tengah. Dan akan diawali dengan pembacaan surat keputusan. Forum Komunikasi Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya FKP4S Provinsi Lampung nomor 3-FP4S-4-2025 tanggal 30 April 2025 menetapkan komposisi dan personalia pengurus daerah Forum Komunikasi P4S Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya Kabupaten Lampung Tengah masa bakti 2025 sampai dengan 2030. Dimohon untuk Bapak Ibu yang namanya disebutkan untuk dapat mengambil tempat. Dewan Pengurus, Ketua Umum Haji Rismanto, Sekretaris Umum Ananta Wicaksono, Bendahara Umum Siti Halimah, Ketua 1 Buang Sutrisno, Ketua 2 Haji Kasino, Sekretaris 1 Hamzah Abidin, Bendahara 1 Hardo Kahono,
Selanjutnya koordinator Biro Sumber Daya Manusia. Ketua Sumiati. Anggota 1 Supardi Agrichem, 2 Mujiono. Selanjutnya riset pengembangan. Ketua Agus Mucianto. Anggota 1 Wawan Turi Bawono, 2 Karim Rosadi. Berikutnya Biro Humas. Ketua Rahmat Yudiansyah. Anggota 1 Aziz Firmansyah, 2 Nobri Suryanto. Selanjutnya Biro Pelatihan. Ketua Munjiah. Anggota 1 Prayuda, 2 Supardi Saung Bambu. Berikutnya Biro Pemasaran. Ketua Siti Sarowati. Anggota 1 Nur Hamid, 2 M. Ali Hoirul Fatikin. Berikutnya Biro Pengolahan Hasil. Ketua Kusrini. Anggota 1 Marwiyah, 2 Ririn Trihastuti. Ditetapkan di Lampung pada tanggal 30 April 2025. Pengurus Wilayah Forum Komunikasi Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya ditandatangani oleh Ketua Bapak Iksan SOSI dan Sekretaris Bapak Sukari. Kata-kata pengukuhan oleh Bupati Lampung Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya kukuhkan, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia untuk dikukuhkan? Bersedia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, pada hari ini, Rabu tanggal 30 bulan April tahun 2025, saya selaku Bupati Lampung Tengah, Dr. Haji Ardhito Wijaya MKM, mengukuhkan pengurus Forum Komunikasi P4S Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya Kabupaten Lampung Tengah periode 2025-2030. Semoga kepengurusan ini bisa banyak membantu Kabupaten Lampung Tengah untuk mendekati dan membuat Lampung Tengah menjadi kabupaten swasembada pangan di kemudian hari. Demikian agar dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, terbagi besar 30 April 2025 atas nama Bupati Lampung Tengah Dr. Haji Ardhito Wijaya MKM. Mohon berkenan kepada Bupati Lampung Tengah untuk dapat menyerahkan bendera FKP S4 untuk kepada ketua yang akan dikukuhkan. Saya serahkan bendera Pataka ini kepada saudara untuk dikibarkan di seluruh penjuru Kabupaten Lampung Tengah. Siap dikibarkan. Pengukuhan selesai. Berkenan kepada yang terhormat Bupati Lampung Tengah untuk dapat memberikan ucapan selamat. Dengan pengukuhan ini, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah di bawah kepemimpinan Jumali berkomitmen mendukung program FKP4S dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor pertanian dan mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Lampung Tengah. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura akan bersinergi aktif dengan FKP4S untuk meningkatkan kemampuan petani dalam mengelola lahan pertanian, meningkatkan produksi dan kualitas hasil pertanian. Maka dengan demikian, petani diharapkan dapat menjadi lebih mandiri dan berdaya saing di pasar. Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih pada hari ini telah dikukuhkan sebagai Forum Komunikasi P4S Kabupaten Lampung Tengah. Alhamdulillah, baru kali ini mungkin ada pengukuhan Forum Komunikasi P4S yang dihadiri oleh Bapak Bupati beserta wakilnya dan jajaran dari dinas-dinasnya. Ini suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami. Karena dulu P4S itu sebenarnya sudah lama, kalau belum paham jadi singkatannya bisa salah. Harusnya P4S itu Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan, karena dulu belum paham, jadi puntang panting palak puyeng sekali.
Alhamdulillah di tahun 2025 ini kami berterima kasih sekali kepada Pak Bupati beserta dinas-dinasnya yang telah memfasilitasi terbangunnya kesemangatan baru P4S yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Dan tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Sumarsono selaku yang mempunyai wilayah yaitu P4S Bhinneka Tunggal Ika, dan beliau yang menyupport kegiatan ini juga. Jadi tepuk tangan untuk Bapak Haji Sumarsono. Untuk selanjutnya Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui misi dan visi kami setelah terlantiknya sebagai Forum Komunikasi P4S Kabupaten Lampung Tengah. Kami menyambut, mendukung program swasembada pangan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Insya Allah dengan bekerja keras kami beserta jajaran kepengurusan P4S Kabupaten Lampung Tengah akan bekerja keras semaksimal mungkin untuk mewujudkan kesejahteraan para anggota, pengurus, pemerintah daerah khususnya Kabupaten Lampung Tengah, umumnya Provinsi Lampung, untuk menjadi lebih baik. Bapak Bupati, Pak Wakil, Bapak Ibu semua yang hadir pada kesempatan ini, kami dari Badan Penyuluhan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, kami dari Balai Pelatihan mempunyai perpanjangan tangan Pak Bupati, Pak Wakil. Maka hari ini yang dikukuhkan tadi itu adalah perpanjangan tangan dari kami Pak, dari Kementerian Pertanian, Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya. Jadi ada swadayanya Pak Bupati. Perlu kami sampaikan Pak Bupati bahwa kami di provinsi sudah memiliki 71 P4S Pak, satu provinsi Lampung ini. Khusus Lampung Tengah ini yang paling banyak Pak Bupati. Saya sampaikan, terus tangan. Kita punya sekitar 34. Luar biasa Pak Bupati, 34. Pak Kadesnya kita kasih applause dulu Pak. Kita tahu bahwa potensi Lampung Tengah ini punya LBS paling tinggi ya Pak Kadis ya. Kita 70.000 Pak LBS, luas baku sawah. Artinya penyumbang Provinsi Lampung yang paling besar ada di Lampung Tengah. Kemudian saya sampaikan Pak Bupati, Pak Wakil, Bapak Ibu semua yang pada kesempatan ini, bahwa kami dari Badan Penyuluhan sangat bangga Pak. Kami punya program target dari Bapak Presiden kemarin ketika beliau dilantik menjadi Presiden, kemudian mengamanahkan ke Pak Menteri agar swasembada pangan ini sesingkat-singkatnya, secepat-cepatnya. Kemarin kami baru ketemu dengan Pak Menteri Pak, dengan Pak Sekjen, kami rapat, disampaikan bahwa tahun ini Pak, pemerintah akan mengumumkan apakah Indonesia swasembada pangan atau tidak. Artinya kita masih punya waktu Pak Bupati, periode MP3 ini, musim tanam ketiga. Kemarin disampaikan bahwa Lampung Tengah ini mendapatkan alokasi brigade pangan Pak ya, Pak Kadis, brigade pangan sebanyak 48 brigade pangan. Harapannya 48 brigade pangan ini bisa mendongkrak ya pencapaian swasembada pangan khususnya di Lampung Tengah dan khususnya di Provinsi Lampung. Pak Bupati, Bapak Ibu semua yang kami hormati, ini menjadi tugas yang berat dari kami, perpanjangan tangan dari Badan Penyuluhan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Maka oleh karena itu Pak, P4S yang hadir di sini pun memiliki tanggung jawab yang sama.
bagaimana nanti P4S yang hadir di sini juga mensupport, karena Bapak Ibu yang baru dikukuhkan tadi adalah menjadi bagian dari badan penyuluhan Pak Aris ya, Pak Isan ya, menjadi bagian dari badan penyuluhan pengembangan sumber daya manusia pertanian selain penyuluh yang hadir pada kesempatan ini. Saya berterima kasih ini begitu banyak perhatian Bapak Bupati kita untuk dunia pertanian. Mudah-mudahan untuk 5 tahun ke depan bahwa Pak Bupati dan Pak Wakil ini akan bersama-sama di tengah masyarakat pertanian untuk memajukan dunia pertanian di Kabupaten Lampung Tengah. Oleh karena itu P4S ini jangan berkecil hati, pokoknya kalau ketemu Pak Wakil nggak bisa langsung ketemu Pak Bupati ya. Kalau ketemu nggak Bupati bisa ketemu Pak Wakil ya. Pokoknya ini Pak Kadis pertaniannya ini bukan 24 jam lagi, tapi 25 jam, kita tambahin 1 jam ya. Dan beliau sudah dikasih pangkat ya, Letnan Kolonel sekarang ya. Bapak Ibu mungkin tidak banyak ya, kalau ngomongin pertanian Bapak Ibu lebih ahlinya. Tapi saya juga sama Mas Dito ini juga belajar, maka juga ikut nanam padi nih Pak ya. Kemarin ikut syukuran, ya panen ya lumayan dapatnya Pak ya. Ternyata bertani itu sehat Bapak Ibu ya. Dan harapan kita ini kepada ke depan juga di Dinas Pendidikan kita mengajarkan anak-anak kita bahwa kita juga mempunyai nanti kebun-kebun edukasi agar anak-anak kita nih ada yang bercita-cita jadi petani. Betul nggak Pak ya? Jangan semua mau jadi bupati dan wakil bupati. Karena memang ya wakil bupati dan bupati kan cuma 2. Tapi kalau ini ya nanti bertani dulu, nanti boleh juga nyalon bupati. Jadi maksudnya biar nggak ada saingan gitu ya. Ya Bapak Ibu, harapan kita ini penyuluh pertanian juga. Penyuluh pertanian juga harus bisa memberikan contoh. Minimal sewa lahan lah 1/4 ya, sekalian nanam gitu ya. Jadi bisa memberikan contoh juga. Wakil bupati aja nanam juga ini Pak gitu Pak. Tepuk tangan buat kita semua ya. Dan harapan kita dengan P4S ini, harapan kita untuk percepatan ya kita menanam ini ya. Mudah-mudahan harapan kita Lampung Tengah ini kalau swasembada pangan sudah swasembada pangan, malah kita sudah hasil pertanian kita ini sudah dibawa ke luar daerah, ke Kerawang, kemana saya dengar itu ya. Dan harapan kami juga sebagai wakil bupati, saya dikhususkan oleh Pak Bupati ini untuk menangani masalah pertanian. Tapi tetap koordinatornya Pak Bupati. Jadi mudah-mudahan dunia pertanian di Kabupaten Lampung Tengah tambah maju Bapak Ibu ya. Itu saja Bapak Ibu ya. Pesan selaku bagian dari pemerintah daerah. Kawan-kawan semua yang sangat saya hormati, sangat saya sayangi. Pertama, kami selaku bagian dan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah mengucapkan selamat atas pengukuhan P4S di Kabupaten Lampung Tengah. Pengukuhan ini adalah sebuah langkah untuk bisa menentukan legitimasi dan keabsahan untuk mulai bekerja. Setelah itu karena ini pelatihan, tentunya target kerjanya adalah petani. Di sana ada penyuluh. Ini penyuluh sama P4S ini saingan nggak? Nggak saingan ya? Ya sebenarnya saingan juga nggak apa-apa sih. Karena biasanya kalau ada persaingan malah saling semangat satu sama lain, menunjukkan saya lebih hebat daripada penyuluh. Penyuluh bilang saya lebih hebat dari P4S. Gara-gara saling lomba, saling berusaha paling hebat mana, akhirnya Lampung Tengah mendapat predikat yang bagus. Begitu predikat yang bagus didapat, yang dipanggil Pak Presiden bupatinya. Pertama, selamat atas pengukuhan yang dilakukan Kang Mas Rismanto Adinanta. Selamat bekerja, bantu petani kita. Bantu petani kita, tentunya ilmu yang ada di kita lebih baik, up to date karena dekat dengan Dr. Adi.
Dokter Adi, tolong informasi paling baru disampaikan ke bawah. Informasi yang paling pas disampaikan ke bawah. Yang bawah juga sampaikan informasi yang sebenar-benarnya kepada Dokter Adi. Sehingga akhirnya informasi yang masuk sampai pusat sana, informasi yang tidak salah. Pada saat sampai pusat sana, informasinya tidak salah, keputusan yang dibuat oleh pusat, langkah dalam mengejar swasembada pangan, keputusan yang dibuat tidak salah juga. Semuanya tergantung dari keluarga kita yang ada di bawah. Dan di sini kita sebagai bagian dari masyarakat, kita tahu target Pak Presiden sudah disampaikan oleh Dr. Adi tadi. Bapak Presiden menginginkan swasembada pangan secepat-cepatnya. Kadang-kadang kita sekarang ini bekerja, sering lihat nggak? Ini maaf, Pak, gimana nih? Harga gabah saya turun. Pak, gimana? Harga jagung saya turun. Pak, gimana nih? Jalannya jelek tuh. Pak, gimana nih? Muka bupatinya jelek. Jadi apa? Sekarang kita lihat banyak warna seperti itu. Lihat nggak? Sering rolling. Dulu kita sering ketemu dengan gerakan kelompok pencapir. Saya ingat sekali kelompok pencapir itu karena diputar di TV. Kelompok pencapir itu ngumpul di tempat yang panas, nggak pakai tenda, nggak pakai sound, nggak ada beginian. Mereka berjalan, mereka tetap berjalan. Kelompok pencapir itu waktu itu nggak ada harvester. Kelompok pencapir itu waktu itu nggak ada barang untuk ngebajak. Mereka berjalan. Kenapa? Karena di kepala mereka saat itu, mereka terpikir dan tidak boleh bertanya apa yang sudah negara berikan kepada saya, tapi apa yang saya sumbangkan dan berikan kepada negara. Itu sekarang mulai hilang. Kita semua adalah bagian dari negara Indonesia, betul nggak? Kalau ditanya, sayang nggak dengan Indonesia? Jawabannya? Cinta nggak dengan Indonesia? Jawabannya? Sayang nggak dengan Lampung Tengah? Jawabannya? Cinta nggak dengan Lampung Tengah? Jawabannya? Nah, kalau seandainya kita sayang Lampung Tengah, kita cinta Indonesia, kalau kita sendiri yang menjelek-jelekkan Indonesia, apakah itu perbuatan yang sayang dan cinta pada Indonesia? Iya nggak? Yang harus kita lakukan adalah dari 3 juta penduduk yang ada, semuanya bekerja, semuanya berjalan, semuanya harus jadi pejuang, semuanya harus jadi petarung. Orang Indonesia dengan jumlah sebanyak itu keluar rumah pagi aja jam 5:30 tanpa sama sekali mengganggu kegiatan dan aktivitas dia sehari-hari, macul sak meter wae sak dino. Indonesia pasti bersih. Tapi kalau seandainya misalnya rumputnya kita foto, kemudian kita kirim kepada Jenderal Jumali rumputnya belum dibabat, nggak ada perubahan di sana. Tapi kalau kesadaran akhirnya dibentuk, keluar sebentar, toh tidak banyak merugikan kita, babat di depan, setiap hari dilakukan, itu akan membawa perubahan. Itu yang namanya cinta daerah, itu yang namanya cinta Indonesia. Itulah energi yang harus kita alirkan ke semua masyarakat di luar sana. Kita kembali menjadi pejuang-pejuang. Kita kembali mengingat para pahlawan. Kita kembali memahami siapa diri kita. Kita tidak perlu lagi ngambil senjata untuk menembak orang lain. Tetapi kita mempunyai tanggung jawab untuk membuat mereka yang sudah jadi pahlawan dan berkorban untuk negara ini tidak menyesal sudah menyerahkan negara ini kepada kita semua yang di sini, penerus negara Republik Indonesia ini. Jangan gontok-gontokan. Kepada penyuluh saya titip petani-petani, kepada P4S saya titip petani-petaninya. Ajari mereka cara menanam sehingga produknya lebih banyak dibandingkan yang ada sekarang. Kalau bisa bela mereka juga, beri informasi ke mereka. Saya minta tolong bantu kepada P4S
untuk membukakan semua akses, berikan mereka pengetahuan yang lebih, sehingga program pemerintah semakin hari semakin tepat sasaran, langsung sampai kepada penerima-penerimanya di bawah ini. Ya, terima kasih. P4S itu adalah Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya. Jadi yang namanya P4S itu adalah komoditasnya dari pertanian pada umumnya. Dan alhamdulillah kami ini dari Kabupaten Lampung Tengah itu sudah ada 30 P4S di 28 kecamatan. Nah, jadi yang namanya P4S itu punya produk unggulan masing-masing. Kami yang terbentuk dari Forum Komunikasi P4S Kabupaten Lampung Tengah yang terdiri dari 34 P4S itu punya komoditas unggulan masing-masing. Ada yang di bidang pertanian padi, jagung, sayuran, dan mungkin holti gitu. Baik Pak, tadi ada dukungan dari Pemda yang disampaikan Bupati, tanggapannya apa Pak? Ya, saya sangat bersyukur sekali, alhamdulillah dengan adanya tanggapan atau dukungan dari Pemda. Satu, itu akan membantu mempercepat untuk P4S itu akan lebih baik. Dan besar harapan kami dengan bantuan Pemda dan difasilitasi itu akan bisa menyongsong atau mengikuti program swasembada pangan sehingga bisa menyejahterakan kami pengurus P4S dan juga anggota juga Kabupaten Lampung Tengah khususnya. Baik Pak, program ataupun sosialisasi pertama, langkah pertama yang akan dilakukan oleh P4S ini apa Pak? Alhamdulillah nanti setelah dilantik ini ya kami akan mengadakan pertemuan membahas rencana tindak lanjut atau rencana kerja jangka pendek dan jangka panjang. Intinya seperti itu. Dan nanti hal ini akan kita sampaikan kepada masyarakat luas agar apa? P4S yang kami punyai itu bisa diterima, bisa dipahami dan bisa diserap oleh masyarakat luas, wabil khusus petani yang ada di Lampung Tengah. Baik. Terakhir secara singkat harapannya Pak untuk P4S ini Pak? Ya, harapannya ya kami bisa menjadi orang yang lebih baik. Khairunas anfa'uhum linas. Sebaik-baiknya manusia bisa bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Itu. Kami dari Dinas Ketahanan Pangan tentu sangat bahagia, bangga sekali karena hari ini telah dikukuhkan pengurus Forum Komunikasi P4S Kabupaten Lampung Tengah. Dan saya melihat bahwa orang-orang yang dikukuhkan adalah orang-orang yang terpilih dan yang mempunyai kapasitas di bidang pertanian. Walaupun mereka berbagai macam pengetahuan yang mereka miliki, tentu dengan dilantiknya hari ini, mudah-mudahan transformasi teknologi yang dikuasai oleh mereka ke seluruh petani yang ada di Kabupaten Lampung Tengah itu lebih mantap lagi dan lebih cepat lagi. Ya. Tentu kita sangat mendukung kegiatan P4S. Karena apa? P4S itu adalah mitra kerja dari kita, dari pertanian, dalam rangka mentransformasi. Dia adalah instalasi dari pemerintah untuk menyampaikan beberapa aspek, beberapa teknologi ataupun informasi baru yang ada ke petani. Dan tentu karena mereka sehari-harinya ada lingkungan petani, nah transformasi ini tentu akan lebih cepat, akan lebih mengena dengan komunikasi yang natural gayanya petani. Kami berharap sangat banyak terhadap pengurus P4S ini karena salah satu pendukung dalam rangka peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan itu adalah P4S. Oleh karena itu, kami berharap juga keaktifan P4S dalam rangka pembinaan anggotanya untuk lebih lagi mempercepat peningkatan pengetahuan, sikap, dan diikuti dengan peningkatan produksi, pada akhirnya akan mengikuti peningkatan pendapatan dan kesejahteraan. Dari Lampung Tengah, Davika TV mengabarkan.